Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati di tahun baru 2022. Mudah-mudahan tahun 2022 ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Semoga cita-cita kita semua di tahun 2022 ini bisa tercapai. Khususnya bagi rekan-rekan yang akan mendaftar P3K dan CPNS tahun 2022 ini, mudah-mudahan bisa lulus dan mengisi formasi tempat Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua mendaftar. Mari kita lakukan ikhtiar agar kita lulus dan keterima menjadi aparatur sipil negara atau ASN, P3K, dan PNS. Adapun kita harus melakukan beberapa ikhtiar diantaranya dengan belajar baik melalui YouTube maupun belajar melalui file-file dan belajar secara langsung kepada orang-orang yang sudah lulus lebih dahulu. Dan kita juga harus mengiringi dengan amal ibadah seperti berpuasa Senin Kamis dan semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya rajin bersedekah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tersebut menjadi lantaran diterimanya doa kita selama ini. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas 10 soal pendidikan agama Islam dari nomor 1 sampai nomor 10. Disimak baik-baik, diingat soalnya, pahami jawabannya, jangan di skip ya. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1. Kesadaran manusia bahwa dia selalu diawasi atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk sikap seorang A. Muslim, B. Mukmin, C. Muttaqin, D. Muhsin. Untuk mengetahui jawaban ini, masing-masing kita bahas jawabannya satu persatu. Untuk pilihan A, Muslim. Muslim adalah orang yang menganut agama Islam, orang yang telah mengucap 2 kalimat syahadat, itu disebut orang Muslim. Untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuannya disebut Muslimah. Jadi orang-orang Islam yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat maupun orang-orang di luar Islam yang mengucap 2 kalimat syahadat, maka secara otomatis mereka masuk ke dalam agama Islam dan mereka disebut Muslim. Kemudian B, Mukmin. Mukmin adalah orang yang menganut ajaran Islam dan memiliki keteguhan iman yang tinggi. Mukmin bisa dikatakan juga sebagai orang yang soleh, mereka yang sudah memiliki keimanan yang cukup tinggi. Kemudian Muhsin. Muhsin adalah orang Islam yang memiliki keteguhan iman yang tinggi hingga mencapai kedudukan ihsan, yakni orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah orang tersebut melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saking takwanya. Sedangkan pengertian muttaqin adalah kesadaran manusia bahwa dia selalu diawasi atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pilihan jawaban yang benar adalah C, yaitu muttaqin. Muttaqin adalah kesadaran manusia bahwa dia selalu diawasi atau dilihat oleh Allah, merupakan bentuk sikap seorang muttaqin. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum kita ke soal nomor 2, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada hikmahnya sehingga menambah pengetahuan kita semua. Amin. Lanjut ke soal nomor 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha menjaga dan Maha memelihara semua makhluknya atas apa yang mereka lakukan, baik maupun buruk. Allah Maha menjaga disebut ... A. Al-Jami, B. Al-Wakil, C. Al-Hafiz, D. Al-Akhir. Untuk mengetahui jawabannya, masing-masing kita terjemahkan pilihan gandanya. Untuk A, Al-Jami. Al-Jami artinya maha mengumpulkan atau maha menghimpun.
Contohnya nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian B, al-wakil. Al-wakil artinya maha memelihara. Kemudian C, al-hafidz artinya maha menjaga. Kemudian D, al-akhir artinya yang maha akhir atau maha kekal. Jadi untuk soalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha menjaga dan maha memelihara semua makhluknya atas apa yang mereka lakukan, baik maupun buruk. Allah maha menjaga disebut al-hafidz. Jadi untuk nomor 2, pilihan jawaban yang benar adalah C, al-hafidz. Kita lanjut ke soal nomor 3. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah bayan taudih. Bayan taudih artinya A, melengkapi keterangan Al-Quran. B, merinci ayat-ayat Al-Quran. C, menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. D, memperkuat pernyataan Al-Quran. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 ini adalah C, yaitu bayan taudih adalah menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Ingat-ingat ya kawan, bahwa bayan taudih adalah menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ashabul Kahfi hidup pada zaman raja yang zalim, yang memaksa rakyatnya, yaitu A. Ramses, B. Daqyanus, C. Fir'aun, D. Namrud. Untuk mengetahui jawabannya, kita harus tahu masing-masing pengertian dari pilihan gandanya. A. Ramses. Ramses adalah Raja Fir'aun, Raja Mesir yang menjadi pemimpin Mesir. Mereka mendapat gelar Fir'aun. Nah, Ramses ini adalah orang yang menjadi Raja Fir'aun. Sedangkan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, nama aslinya adalah Ramses II. Jadi yang dia ngaku sebagai Tuhan itu namanya Ramses II. Jadi Ramses adalah seorang Raja Fir'aun. B. Daqyanus. Nah, Daqyanus ini adalah raja yang hidup pada zaman pemuda Ashabul Kahfi yang memaksa mereka untuk menyembah kepada selain Allah. C. Fir'aun. Fir'aun adalah raja Mesir yang hidup pada zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun adalah orang yang memimpin Mesir dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, nama aslinya adalah Ramses II. Kita lanjut ke D. Namrud. Namrud adalah raja yang lahir atau berkuasa pada zaman Nabi Ibrahim. Raja ini menyiksa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar dalam api oleh Raja Namrud. Tetapi Allah melindungi Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim tetap hidup sehat selamat ketika apinya sudah padam. Jadi untuk pilihan yang benar pada soal nomor 4 ini adalah B. Raja Daqyanus. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana merupakan pengertian dari A. Tarekat, B. Tasawuf, C. Maqamat, D. Riyadah. Untuk mengetahui jawabannya, kita harus mengetahui pengertian masing-masing. A. Tarekat. Tarekat adalah merupakan jalan yang ditempuh dalam rangka membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan menggantinya dengan sifat-sifat terpuji dengan cara memperbanyak zikir serta mengharapkan semata-mata ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tarekat atau tarekoh. Kemudian untuk maqamat. Maqamat adalah upaya sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tahapan-tahapan untuk mencapai ma'rifatullah. Jadi maqamat adalah artinya upaya sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tahapan-tahapan untuk mencapai ma'rifatullah. Maqam, tahapan. Kemudian D. Riyadah. Riyadah adalah upaya sungguh-sungguh untuk menuju Allah. Jadi semata-mata ibadah untuk menuju kepada Allah dengan mengesampingkan hal-hal atau mengejar dunia, jadi fokus mengejar akhirat.
Jadi untuk pilihan jawaban yang benar adalah B, tasawuf, yaitu sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana. Itu merupakan pengertian dari tasawuf. Kita lanjut ke soal nomor 6. Segala ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali disebut titik-titik: A. Qadha, B. Hadiah, C. Cobaan, D. Qadar. Untuk mengetahui masing-masing jawaban yang benar, kita terjemahkan. A. Qadha. Qadha adalah segala ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Jadi sebelum manusia itu lahir, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan atau memutuskan bahwa manusia itu nanti ketika di dunia dia akan mengalami ini. Kemudian di alam kubur akan begini-begini, dan di akhirat nanti akan masuk ke surga atau neraka, itu sudah ditentukan. Kemudian hadiah. Hadiah adalah pemberian kepada seseorang, baik secara suka maupun karena prestasi. Cobaan. Cobaan adalah sebuah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Itu namanya cobaan. Sedangkan kepada orang yang tidak beriman namanya azab. Jadi cobaan ini adalah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman untuk menguji keimanannya. Kemudian qadar. Qadar adalah takaran dari Allah. Jadi sedikit banyaknya rezeki, kemampuan, kekayaan, kepintaran, dan lain sebagainya, itu takaran. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 6 ini adalah A. Qadha. Segala ketentuan atau keputusan Allah sejak zaman azali. Lanjut ke soal nomor 7. Buat teman-teman silakan like dan komentar ya. Komentar sesuai isi video. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. 7. Manakah di bawah ini yang menyebabkan perbuatan syirik itu muncul? A. Ketaatan, kefasikan, dan ketabahan. B. Keimanan, kepandaian. C. Kezoliman, maksiat. D. Ijtihad, kuatnya iman. Untuk pilihan jawaban soal nomor 7 ini, silahkan kawan-kawan tulis di kolom komentar ya. Tentu kawan-kawan tahu mana jawaban yang paling tepat. Nanti siapa yang bisa menjawabnya dengan tepat, saya akan sematkan pesannya. Jadi untuk jawabannya saya simpan dulu. Kita lanjut ke soal nomor 8. Tahkin di Dauniyatul Jandal dipandang sebagai tindakan orang-orang kafir oleh golongan A. Asy'ariyah, B. Syiah, C. Qadariyah, D. Khawarij. Jawaban benar adalah Khawarij. Khawarij ini adalah golongan yang dahulunya mendukung Khalifah Ali, tetapi setelah terjadi tahkin di Dauniyatul Jandal, golongan ini justru membelot dan tidak lagi mendukung Ali, serta mengkafirkan orang-orang yang taat atau patuh kepada tahkin di Dauniyatul Jandal tersebut. Jadi golongan orang-orang Khawarij. Kita lanjut ke soal nomor 9. Sayyidina Panatagama Khalifatullah adalah gelar Sultan Muslim di Indonesia, yaitu pada Kesultanan A. Banten, B. Cirebon, C. Kutai, D. Mataram. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini adalah Mataram, tapi Mataram Islam. Ya. Kemudian berlanjut ke Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Kita langsung ke soal nomor 10. Dalam surah Al-Qasas ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka, manusia, tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini menjelaskan tentang titik-titik. A. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. B. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. C. Sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. D. Sifat sunnah bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini adalah C, yaitu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah berkehendak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan manusia tidak memiliki pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Demikian soal-soal dan jawaban serta pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 10. Ditonton berulang-ulang agar paham. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nantikan video part selanjutnya. Terima kasih.